mungkin benar hidayah itu datang sih Pak. Ketika saya lagi terperosok lah di jalan yang salah nih. Oh iya. Semua aset mobil udah nggak ada, 3 mobil udah digadein, terus tabungan, ya tabungan nasabah ya, kebetulan saya kan lagi ngelola parkiran nih Pak. Iya. Nah itu pun tahu kemana lah uang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Apa kabar, sahabat Ritem dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan saya Tiswanto di channel kesayangan kita, yaitu Ritem. Oke, sahabat Ritem semuanya, pada kesempatan kali ini saya masih berada di daerah Bandung Timur, dan saat ini saya sedang bersama dengan orang yang sangat luar biasa lagi ini ya, dengan pasangan suami istri yang memang sudah sangat kompak ya, sudah sangat saling support, saling bekerja sama untuk menjalankan sebuah bisnis yang sangat luar biasa ya, bisnis yang memang ini banyak dilakukan atau dikerjakan oleh orang-orang yang memang sedang berjuang untuk merubah nasibnya menjadi jauh lebih baik lagi. Oke, Pak Endri, ya, dengan istrinya Ibu Sonya. Oke, kita ngobrol-ngobrol Pak Endri ya. Boleh. Santai aja ya, kita ngobrol santai. Semoga nanti obrolan kita ini bisa menginspirasi buat sahabat Ritem semuanya yang nonton video ini. Oh ya, saya lupa, buat Anda yang baru nonton video ini ya, saya doakan ya, semoga usaha Anda dilancarkan ya, dan sahabat Ritem semuanya usahanya dilancarkan, terus diberi umur panjang, terus dilancarkan rezekinya mengalir deras seperti keran air yang tidak berhenti. Amin. Oke, Pak Hendri. Ya. Ngomong-ngomong, Pak Hendri, latar belakang apa nih Pak? Kalau kegiatan selain menjalankan bisnis 3A ini, atau kenalan dulu. Oke. Perkenalkan, Wastama Hendri. Hendri apa tuh? Nama Pak. Oh, nama. Bahasa apa? Bahasa Sunda. Oh, bahasa Sundanya. Nama saya Hendri Hermawan. Ya, nggak apa-apa, bagus. Tinggal di Prancis Pak. Prancis, ya. Jauh banget Pak. Peranakan Cisempur, di daerah Sumedang Pak. Oh iya. Latar belakang saya. Ya. Apa ini? Tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 saya bekerja di salah satu bank swasta. Dia dulu kerja di bank. Oke. Sebagai marketing. Sampai tahun berapa itu Pak? Tahun 2015. 2015. Sekarang tahun 2022. Berarti sudah 7 tahun yang lalu ya Pak? Ya. 11 tahun. 2015. 2004 sampai 2015 berhenti. Sekarang tahun 2022 berarti sudah berhenti kerja itu 7 tahun. Ya. Nah, selama 7 tahun itu apa yang usaha yang dijalani sama Pak Hendri? Nah, ketika saya resign tahun 2015 dari PRKS, saya bingung Pak. Kenapa bingung kok resign? Aneh ini. Bingung karena yang namanya waktu itu kenapa resign? Kenapa berhenti Pak? Karena ada aturan baru bahwa tingkat kemacetan nasabah di bawah standar rata-rata 6%, itu wajib resign. Oh, jadi nasabah yang didapat Pak Hendri macetnya di atas 6%. Iya. Oh. Saya dikeluarin tanpa ada pesangon apapun. Alhamdulillah. Berarti baik banget ya perusahaannya. Di situ saya bingung Pak. Di situ saya bingung. Baru tahu. Bisnis apa gitu? Bisnis apa? Iya. Kebetulan saya minjem uang dari seorang lah. Saya buka PT sih Pak, SFP. Namanya Jasa Jaya, bergerak di bidang agency. Agency apa itu? Digital marketing agency. Digital marketing agency itu fokusnya ke apa? Ke jasa pembiayaan dana tunai, jasa jual beli kendaraan,
jasa properti Pak, Oh, dan iya. perdagangan umum. Oh, ya. Dari tahun 2015 sejak keluar itu. Ya, nah, ketika merintis bisnis itu baru selesai legalitas sudah keluar. Nah, datanglah Datang teman. Oke. itu namanya Pak Mehmet lah. Ya, Pak Mehmet. Oh, iya. Dia datang ke saya teh Itu tahun berapa itu? tahun 2015. Tahun 2015. Ya. Oh, iya. Datang ke rumah, dia nawarin Apa? nawarin bisnis Tri-Eye, Itu teman akrab. temen akrab. Oh, iya. Nah, justru gini Pak, saya gagal terus terang di telepon yang terdahulu ya. Yang saya petik itu sistemnya Pak, sistem jaringannya saya terapkan di pekerjaan ketika saya menjabatnya bekerja di BPR. Bang tadi. Ya, ternyata luar biasa. Oh, jadi pengalaman yang didapat dari bisnis networking Iya. sebelumnya diterapkan di kerjaan. Di kerjaan. Dan itu hasilnya Luar biasa. walaupun ujung-ujungnya macet gitu. Iya. Betul. Nah, Iya. Nah, itu yang menyebabkan Pak Hendri dipecat ya. saya sebenarnya nggak tega Iya. sih nolak Pak Mehmet dengan ajakan bisnis Tri-Eye ini. 3M. Waktu itu teh. Jadi menawarkan 3M network waktu itu. Ya. Saya tolak dengan Alasannya alasan kenapa? Pak Mehmet, saya udah tanggung, udah ngerintis Bisnis tadi. ini. Oh, iya. Dan insya Allah bisnis ini pun akan aku pakai sistem yang Pak Mehmet bilang itu. Oh, Maaf. Nah, iya, dari iya, situ udah Pak Mehmet permisi lah. Iya, Permisi udah pulang. Nah, setelah itu saya mulai ngerintis dari kantor, mulai dari rumah Pak kantornya. Setelah itu pindah ke daerah Citanggulun ya. Citanggulun, terus Berkembang ceritanya nih. berkembang nih. Berkembang. Karena punya kantor. Setelah berkembang, karena berhubung kitanya tidak mempunyai modal sih Pak, walaupun agensi tapi tetap untuk modal itu harus ada. Dan besar itu. Ya? Waktu itu saya gadein mobil Pak. Digadein mobil, tapi gagal lah. Gagal. Kembali lagi ke rumah. Dari rumah Tahun berapa itu? itu tahun 2017. Berarti 2 tahun. 2 tahun. Kembali lagi ke rumah. Kembali lagi ke rumah. Nah di situ saya mulai ngerintis lagi, buka lagi kantor Di usaha yang sama. di usaha yang sama. Soalnya saya sih merasa yakin bahwa di situ income-nya besar. Oke. Ya. Dan di situ alhamdulillah Pak dari pembiayaan dana tunai ataupun dari produk-produk yang lain ya udah saya dapat lah dalam segi materi. Alhamdulillah sih terpenuhi. Terpenuhi. Nah, ketika itu saya ketemu dengan teman lama saya Yang Pak Mehmet itu Bukan. Oh, beda lagi. Oh ya, permisa sahabat semua. Jadi potong sebentar. Ya. Pak Mehmet itu juga salah satu itu kalau saat ini sudah almarhum ya. Kita doakan semoga arwahnya diterima di sisi Allah segala amal ibadahnya. Itu juga salah satu sahabat baik saya yang saya kenal lewat bisnis ini gitu ya. Jadi beliau posisinya sama-sama kayak saya ini sebagai platinum agency, jadi berjuang bersama, saya ngerti. Dan saya nggak tahu Pak Mehmet itu almarhum adalah sahabatnya Pak Hendri, karena ini ketemunya tahun 2000 dengan Pak Hendri ini saya ketemu tahun 2021 ya Pak. ya. Iya, akhir mau awal 2022 gitu sahabat. Oke, lanjut silakan. Ya. Tadi ketemu lagi dengan teman. Nah, ya Pak Haji Wawan lah. Oh, Pak Haji Wawan. Ya. Oke. Kemudian dengan Pak Haji Wawan, beliau lah bisnis jualan bakso sih Pak. Jadi Pak Haji Wawan ini temennya Pak Hendri. Ya. Nah, setelah itu sekilas lah membicarakan bisnis ini. Oh, nawarin juga Nawarin juga. Oh ya. Saya nggak begitu ngerespon Pak. Ya. Saya bahkan membalikan. Oh, dengan Pak Haji ini. Membalikan apa sih tujuannya? Kalau misalkan kita pengen uang, ya di konvensional pun bisa dapat. Kalau kita pengen mobil di konvensional pun pasti bakal dapat. Apalagi lihat Pak Haji Wawan itu usahanya udah jalan ya. Nah, ketika itu datang lagi nih si Pak Mehmet ke rumah. Oh, Pak Mehmet datang lagi. Udah 2 kali. Itu setelah Pak Haji Wawan nawarin. Pak
Mehmet datang lagi. Oh iya. Datang lagi dengan Tri, gimana udah sukses belum di usaha kamu gitu. Kayak dia bilang. Iya. Belum Pak Mehmet. Kata saya teh. Ya. Kata Pak Mehmet, bahasa Sunda elehkeun aku saya. Oh, kalah sama kita gitu. Iya. Kalah sama saya gitu. Ya. Tuh lihat, pengen tahu tak spidol bonus? Lihat ya spidol bonus di CR itu. Berapa tuh, Pak? Udah 20 juta. 20 juta. Wih. Saya nggak nanya jabatan atau posisinya apa ya. Iya. Nah setelah itu teh, dia teh pura-pura gini, Ndri, antar pulang. Saya lupa lagi jalan keluar rumah. Tapi dianterin sampai gang, udah habis gang. Ada jalan besar. Rumah Pak Hendri masuk gang. Ya, nah terus dianterin. Pas dia ngedeketin mobil Fortuner warna putih. Iya. Mobil siapa Pak Mehmet? Itu trik luar biasa ya. Ya mobil saya tuh di bisnis Tri ay. Percaya dan nggak percaya. Iya. Jago Pak Mehmet, emang Pak Mehmet bidangnya kata saya. Nah, dalam hati saat itu Pak Hendri gimana? Masih kuat Pak, jadi saya besok kalau yang Fortuner bisa tinggal DPW. Masih tetap belum tergoyahkan. Iya, masih belum luntur artinya. Iya. Asik ini ceritanya nih. Setelah itu, aduh, Pak Mehmet bilang, bener hese karakter sengsara anak sekalian. Bener susah karakter sengsara. Sengsara apa ya? Sengsara miskin. Kan bener hese karakter sengsarana, bener susah karakter susahnya. Karakter miskin. Bener susah karakter miskinnya. Nah, jadi bahasa Sundanya bener hese karakter susahna sengsarana ya kan terus. Nah, dari situ saya enggak sakit hati dibilangin gitu Pak? Enggak. Berarti memang kuat. Mental miskin. Bahkan saya mah selalu gini Pak. Saya selalu bilang gini bahwa Pak Mehmet itu udah pulang ceritanya. Ya udah pulang lah. Dan enggak Pak Hendri biarin aja enggak berbekas. Enggak. Jubah Luar biasa ya terus. Oke. Nah setelah itu, nah saya ketemu lagi dengan Pak Haji Wawan. Itu ketemu sengaja atau enggak nih? Nah, soalnya kebetulan ruko yang saya sewakan itu ruko bakso Haji Wawan itu sewanya ke saya sih Pak. Oh, yang di Tanjung Sari. Bukan yang di Cisempur. Yang di Cisempur. Oke. Belakang pabrik KHT. Ya. Dia nawarin bisnis itu, bisnis Tri. Nawarin lagi. Berarti kedua kali. Iya. Saya nggak ngira kan. Denger weh. Ji, seharusnya Haji itu menciptakan bisnis jaringan seperti itu dengan kualitas dengan bakso yang Pak Haji punya. Malah ini menceramahi Pak Haji. Luar biasa. Ya terus. Wah, udah ngomong apa gitu Pak? Yang namanya temen ya, Pak Haji bilang. Terus wah, saat itu Pak Haji Pak Jawan bilang gimana? Susah namanya kudu aya ilap, bukan ilap apa sih Pak? Apa namanya? Hidayah. Aduh. Nah, ketika itu emang Hidayah datang, Pak. Iya. Hidayah datangnya gimana tuh pas cerita Hidayah? Pokoknya ketemu sama Pak Jawan udah lagi nggak tergerak lagi hatinya saat itu. Yang kedua kali nggak tergerak. Yang udah sering Pak. Paling sering saya di lesehin sama saya itu. Oh, Pak Jawannya. Iya, ketika dia. Terus ketika Pak Jawan dilecehin sama Pak Andri gimana beliaunya? Aral teh marah sih Pak. Marah tapi bercanda sih. Iya, marah kayak ke temen lah gitu lah. Iya. Itu bahasa Sundanya aral. Ya, jadi belajar nanti teman-teman barangkali ini nanti yang nonton kan ada yang dari mana-mana ya. Enggak apa-apa nih. Inilah keberagaman kita ya. Jadi mengenal mengenal budaya, mengenal bahasa begitu. Oke, lanjut Pak Hendri, asik gitu. Nah, setelah itu mungkin benar Hidayah itu datang sih Pak. Ketika saya lagi terperosok lah di jalan yang salah. Iya. Semua aset
mobil udah nggak ada, 3 mobil udah digadein, terus tabungan, ya tabungan nasabah ya, kebetulan saya kan lagi ngelola parkiran nih Pak. Iya, iya. Nah itu pun tahu kemana lah uang kemana. Terus bisnis di saya pun kalau mak gagal, hancur. Itu tahun berapa kira-kira? Itu kemarin tahun 2021. Di awal. Di awal. Awal 2021. Iya. Oke. Nah, ngajak lagi. Ketemu lagi sama Pak Jiwawan. Ini yang nyamperin Pak Jiwawan atau Pak Andri yang nyamperin ke Pak Haji? Ceritanya saat itu. Saya diajak ke rumahnya. Oh, diajak lagi, diajak ke sini. Pas diajak ke sini, lagi ada Pak Iswano kalau bilang ya. Ibu Ani. Oh, lagi ada Ibu Ani. Saya nggak di prospek, nggak di presentasi seperti yang Pak Haji Wawan biasanya presentasi ke orang ya. Saya udah berpikiran bahwa dari awal pun saya sangat simpati banget dengan jaringan. Simpati. Ya, sangat. Inilah bisnis yang membawa masa depan terbuka. Iya, gitu ya? Cuman kemarin mah gimana ya Pak, memberikan kesempatan saya menghargai ide gagasan saya untuk membentuk suatu perusahaan ya. Ternyata kekuatan aset modal nggak ada mah ya ujung-ujungnya habis. Gitu Pak. Saya coba untuk membuka latar belakang dari YouTube ataupun dari artikel ya bahwa ini perusahaan besar banget. Oh, jadi waktu datang ke tempatnya Pak Haji, ke rumah ini, ceritanya di presentasi. Ya. Terus setelah dipresentasi, cukup bilang ini PT Sentral Asia Raya itu perusahaan Salim Group. Tapi saat itu udah langsung memutuskan. Saya kalau Salim Group dari dulu juga udah tahu. Iya, betul. Tapi saat itu langsung memutuskan nggak Pak Hendrinya? Langsung memutuskan. Oke. Langsung memutuskan. Oke lah. Nggak cari-cari dulu informasi. Enggak. Langsung. Karena nggak enak sama Pak Haji, nggak enak sama Bu Ani, atau karena memang kondisi terdesak saat itu? Kayaknya itu Pak. Dari hati jadi? Dari hati. Oh, kalaupun kan saat itu Pak Haji Wawan nolak gimana coba? Saya masuk, siapa yang ngajakin saya? Gantian gitu? Gantian. Pokoknya ya kebetulan lah. Saya kan teman dari kecil. Yang membuat saat itu Pak Andri benar-benar langsung memutuskan, apa itu membuat? Dari segi perusahaannya, apa dari potensinya, atau dari apanya? Atau karena nggak enak sama Pak Hajinya, karena udah 3 kali nawarin? Karena mungkin sayang pada istri sih Pak. Wih, karena sayang pada istri, jadi nggak mau melihat istrinya sengsara begitu. Iya. Iya, luar biasa. Oke. Ya terus? Akhirnya saya coba Bismillah untuk tahun ya 2022 bulan Februari lah. Februari 2022. Nah, saya untuk lahaulah Bismillah, mudah-mudahan ini jalan saya. Ngobrol nggak sama istri? Saat itu ngobrol nggak Bu? Ngobrol. Bahkan hampir barengan ya Bu. Iya. Oh, minta izin sama Ibu? Iya, diajak ngebaso ke warungnya Pak Haji Wawan. Oh, Ibu diajak ngebaso? Pas ada pertemuan di sini, di rumah Pak Haji Wawan. Oh ya, saat itu ingat saya waktu pertama kali kesini ya? Abis ngebaso, ayo itu ada perkumpulan, lu ikut katanya gitu. Nah, Ibu sendiri gimana lihat waktu itu lihat perkumpulan? Iya, perkumpulan disuruh nabung. Saya mah nggak mikir panjang lagi, langsung gabung di situ. Oh, jadi Ibu dulu? Bapak dulu. Oh iya. Jadi Pak Hendri udah memutuskan ngajak istri, langsung nggak pikir panjang, Ibu juga langsung ikut bergabung. Oh iya. Kalau istri sih percaya pada dengan bisnis itu, saya bisa untuk melakukan itu. Cuman ya gitulah. Ya. Tantangan. Oke. Kebetulan saya pun bukan suka ya. Asik lah kalau misalnya menghadapi tantangan. Begitu sudah bergabung di dalamnya, apa yang Pak Andri rasakan? Di sini di 3E, kemudian ada di komunitas Ritem, ketemu dengan orang-orang baru yang dengan latar belakang beda, apa yang Pak Andri rasakan? Jadi saya untuk kemarin ke belakang lagi berpikir bahwa ini bisnis jaringan, jelas bisnis masa depannya passive income ya Pak. Sedangkan yang saya tahu bahwa selama ini saya menikmati kerja lah untuk mendapatkan active income itu emang sih
non nilai nominalnya besar-besar tapi Iya. habis-habis terus Habis Pak. terus. Oh. Bulan berikutnya bekerja lagi lebih Iya. giat lagi baru dapetin nah gitu sih Pak. Akhirnya udah saya memutuskan bahwa saya akan fokus di bisnis ini demi masa depan saya dan keluarga. Wih. Akan totalitas. Jadi Maju terus pantang mundur. wih, jadi Pak Henry sudah memutuskan di sini mau totalitas, Amin. mau fight gitu ya, mau benar-benar menghabiskan kesuksesan di bisnis ini. Ya. Oke, luar biasa nih Pak Henry ya. Jadi kisah perjalanan yang cukup benar-benar sangat menginspirasi ya sahabat semuanya. Dari awalnya beberapa kali ditawarin oleh sahabatnya sendiri waktu mau baru mulai, kemudian didatengin lagi ketika udah sukses tetap masih nggak mau, ketemu lagi dengan sahabatnya yang sudah pengusaha sekali 2 kali tetap nggak mau, sampai akhirnya beliau mentok gitu kan posisinya, bisnisnya tidak tidak berjalan, semuanya habis ya, baru memutuskan ya. Tapi intinya begini Pak Henry, tidak ada yang terlambat ya. Selagi kita masih punya kemauan dan tekad yang kuat, perusahaan kita sudah besar, yakin ya. Hanya dengan konsep networking ini tidak mustahil, asal yakin, komitmen dan fokus 1-2 tahun kemudian hasil yang kita dapatkan atau Pak Henry dapatkan bisa melebihi dari apa yang sudah hilang sebelumnya. Ya, amin. Oke, terakhir ini Pak Henry pesan-pesan nih buat para penonton di channel Rhythm kita ini apa? Dari kisah tadi Pak Henry. Gini, kalau Anda merasa laki-laki, pemimpin rumah tangga, mempunyai impian pengen membahagiakan keluarga, anak, cucu, dan turunan kedepannya, Anda jangan salah pilih dengan peluang bisnis ini. Bisnis 3i Network dari PT AJ Sentral Asia Raya itu benar-benar bisnis masa depan. Taruhkan waktu, tenaga, materi di bisnis ini. Insya Allah 1, 2, 3 tahun ke belakang Ke depan. saya akan bersama Crown Oke. Indonesia. Terima kasih. Minta dukungannya dari Bapak juga. Oke, Saya akan selalu berguru lah Siap. ilmunya. kita sama-sama Pak Henry ya. Minta bimbingan. Bismillah, kita sama-sama bergerak, kita sama-sama menikmati proses, kita sama-sama berjalan. Insya Allah nanti kita akan sama-sama suksesnya. Amin, amin. Oke, Pak Henry, terima kasih banyak atas waktunya. Ibu Sonia, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang menjadi cita-cita harapan Pak Henry terwujud. Amin, amin. Oke, sahabat Rhythm dimanapun Anda berada, ini demikianlah perbincangan kami dengan orang yang luar biasa ini. Semoga apa yang tadi kita obrolkan bisa menjadi ilmu baru, bisa menjadi inspirasi buat sahabat semuanya, sehingga Anda yang sedang mencari sebuah peluang, mencari sebuah harapan bisa ada peluang, Anda bisa membaca peluang dari obrolan kita ini ya. Kalau yang mau tahu tentang lebih detail tentang apa sih 3i Network itu seperti apa, nanti ada di kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjutnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya berkembang dan bisa lebih bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.